Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Aditya Kurahman dengan NIM 21060314. Saya akan membuat tugas MK Portofolio dan Investasi Syariah, yaitu tugas video mereview analisa fundamental perusahaan PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Saya akan menjelaskan analisa fundamental. Fundamental saham adalah hal-hal secara dasar dapat mempengaruhi harga sebuah saham. Untuk melakukan analisis ini dengan baik, seorang investor perlu memahami cara membaca laporan keuangan yang baik dan benar. Di slide selanjutnya ada PT Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari pada tahun 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Djarum. Awalnya kepemilikan saham BCA dikuasai oleh Liem dan keluarganya setelah rekannya Soeharto naik menjadi Presiden Republik Indonesia, kemungkinan sebagai bentuk jasa. Sebagai bentuk balas jasa dari Liem menawarkan saham BCA kepada Soeharto. Namun Pak Harto menolak, dan kemudian saham BCA diserahkan kepada dua anaknya, Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut dan Sigit Harjojudanto dengan masing-masing sebanyak 10 dan 20%. Belakangan angka ini dirubah dengan Sigit mendapat 16,7% dan Tutut 13,3%, yaitu total keduanya memiliki 32% saham di BCA. Pada 31 Januari 1973, BCA melakukan merger pertama dengan Bank Serana Indonesia. Di slide selanjutnya ada outline. Pada aplikasi RTI, daripada tampilan menu finansial menunjukkan kinerja keuangan pada PT Bank Sentral selama periode tertentu, ada 6 periode tertentu. Slide selanjutnya ada income statement. Income statement itu adalah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan, karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang menjadi saat itu. Bukan hanya itu, laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional. Saya akan menjelaskan grafik income statement. Di sini ada yang berwarna biru, ada garis yang berwarna biru atau net income, dan ada juga yang berwarna ungu yaitu revenue, dan yang berwarna hijau yaitu net profit margin atau NPM. Pada tahun 2018 ke tahun 2022, net income-nya mengalami kenaikan. Sedangkan dari 2022 ke 2023 itu sekarang ini mungkin mengalami penurunan seperti pada grafik yang saya ini. Yang kedua yaitu revenue-nya. Pada tahun 2018 ke tahun 2022, revenue-nya juga mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali. Sedangkan
NPM-nya atau net profit margin dari tahun 2018 ke tahun 2020 itu mengalami kenaikan. Sedangkan net profit margin atau NPM dari tahun 18 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2019 ke tahun 20 itu mengalami penurunan. Tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami kenaikan kembali. Ya, selanjutnya ada balance sheet. Balance sheet adalah neraca yang bisa juga disebut sebagai balance sheet dalam istilah akuntansi. Merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depannya. Baiklah, di slide ini saya akan menjelaskan grafik balance sheet. Yang pertama itu ada gambar yang berwarna kuning, yaitu ekuitas. Ekuitasnya dari tahun 2018 ke tahun 2023 itu mengalami kenaikan. Sedangkan gambar yang merah itu, garis yang merah ada liabilitas. Pada tahun 2018 liabilitas ke tahun 2023 itu liabilitas itu mengalami kenaikan. Sedangkan aset yaitu yang berwarna biru dari tahun 2018 ke tahun 2023 juga mengalami kenaikan. Dan yang berwarna biru muda itu ada debit equity ratio atau DER. Ya, pada tahun di grafik ini pada tahun 2018 ke tahun 2019 itu DER-nya mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2019 ke tahun 2023 DER-nya itu mengalami kenaikan kembali. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cash flow. Cash flow atau laporan arus kas adalah laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan atau cash inflow dan pengeluaran atau cash outflow, sehingga menghasilkan analisa keuangan baik apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Ya, di slide ini saya akan menjelaskan grafik cash flow. Yang pertama ada yang berwarna ungu itu atau operating. Pada tahun 2018 ke tahun 2020 ke tahun 2023 operatingnya itu mengalami kenaikan. Sedangkan ada yang berwarna hijau itu investing. Investing itu dari tahun 2018 ke tahun 2023 mengalami penurunan, seperti yang kita lihat di grafik ini. Yang adapun yang warna garis biru itu financing. Financing pada tahun 2018 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Ada juga yang garis yang berwarna orange, yaitu cash reverse. Pada tahun 2018 ke tahun 2023 cash reverse itu mengalami kenaikan. Ya, dan ada yang terakhir ada net cash change. Itu yang berwarna pink. Pada tahun 2018 ke tahun 2020 net cash change-nya itu mengalami penurunan. Sementara dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu mengalami kenaikan.
Tetapi dari tahun 2021 ke tahun 2023 itu mengalami penurunan kembali. Baiklah, yang terakhir ada earning atau penghasilan. Di slide selanjutnya kita akan menjelaskan grafik earning. Dividen per share atau DPS di sini terlihat dengan berwarna kuning. Ya, bisa kita lihat pada tahun 2018 DPS-nya tuh ke tahun 2022 DPS-nya tuh mengalami kenaikan. Yang kedua ada earning per share atau EPS yang berwarna ungu. Ya, pada tahun 2018 ke tahun 2022 itu earning per share-nya atau EPS-nya mengalami kenaikan. Sedangkan dividen yang terakhir, dividen payout ratio atau DPR yang garis berwarna biru. Dividen payout ratio DPR pada tahun 2018 ke tahun 2022 mengalami kenaikan, bisa mencapai 64%. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.